Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Bu Fitri. Hari ini kita akan belajar tentang menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Siapkan buku catatan kalian untuk mencatat hal-hal yang kalian anggap penting ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat limit fungsi trigonometri yang berlaku pada limit X menuju 0. Yang pertama, limit X menuju 0 dari X per sin X sama dengan 1. Demikian juga berlaku sebaliknya, limit X menuju 0 sin X per X sama dengan 1. Yang kedua, limit X menuju 0 dari X per tan X sama dengan 1. Dan limit X menuju 0 dari tan X per X juga sama dengan 1. Berbeda dari kedua sifat ini, yang ketiga adalah limit X menuju 0 dari sin AX per BX akan sama dengan juga dengan limit X menuju 0 dari AX per sin BX sama dengan A per B. A per B sendiri adalah koefisien dari X-nya. A adalah koefisien dari X-nya. Dan B juga koefisien dari X-nya. Yang keempat, limit X menuju 0 dari tan AX per BX juga senilai dengan limit X menuju 0 dari AX per tan BX, yaitu A per B. Yang kelima, limit X menuju 0 dari sin AX per sin BX sama dengan limit X menuju 0 dari tan AX per tan BX sama dengan A per B. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan cara substitusi langsung. Nah, cara substitusi langsung itu berlaku untuk limit X menuju A. Kemudian, jika nilainya masih 0 per 0, maka apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah dengan cara memfaktorisasinya. Sehingga nilainya tidak lagi 0 per 0. Nah, yang ketiga adalah dengan cara menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Ingat, untuk cara satu dan cara kedua berlaku untuk limit X menuju A. Sedangkan cara yang ketiga berlaku untuk limit X menuju 0. Untuk bisa memahaminya lagi, mari kita kerjakan soal-soal berikut ini bersama-sama. Contoh soal yang pertama, limit X menuju 0 dari sin 2X per X. Nah, menggunakan sifat yang ketiga, ya, limit X menuju 0 dari sin AX per BX sama dengan A per B. Kita perhatikan koefisiennya. Koefisien dari sin AX atau A-nya adalah 2 dan B-nya adalah 1. Maka hasil dari limit X menuju 0 dari sin 2X per X sama dengan 2 per 1 atau sama dengan 2. Perhatikan contoh yang kedua. Ini juga sama ya. Limit X menuju 0 dari sin X per sin 2X. Maka menggunakan sifat yang keempat ya. Ingat, sifat limit X menuju 0 dari sin AX per sin BX adalah A per B. Dengan A adalah koefisien dari X dan B juga koefisien dari X. Dari soalnya, A-nya sama dengan 1 dan B-nya sama dengan 2. Maka diperoleh limit X menuju 0, sin X per sin 2X adalah 1 per 2. Nah, kita lanjut untuk yang ketiga. Limit X
menuju Pi per 3 cos X per sin 2X. Nah, karena ini X menuju A, maka gunakan cara yang pertama atau yang kedua. Dengan cara substitusi langsung, berarti cara yang pertama ya. Kita substitusikan langsung limit X menuju Pi per 3 cos X per sin 2X sama dengan 3 dikali limit X menuju Pi per 3 cos X per limit X menuju Pi per 3 sin 2X. Langsung kita substitusikan menjadi 3 kali cos Pi per 3 per sin 2 kali Pi per 3. Maka diperoleh 3 kali cos 60 per sin 120. Cos 60 adalah setengah dan sin 120 adalah setengah akar 3. Maka diperoleh 3 kali setengah per setengah akar 3. Atau bisa disederhanakan menjadi 3 per akar 3. Setengahnya kita coret ya. Kemudian kita rasionalkan dengan mengalikan akar 3 per akar 3, diperoleh hasilnya adalah 3 akar 3 per 3, atau bisa disederhanakan lagi menjadi akar 3. Jadi diperoleh jawaban untuk limit X menuju Pi per 3 cos X per sin 2X sama dengan akar 3. Contoh yang keempat. Bagaimana dengan limit X menuju Pi per 2 dari 1 min sin kuadrat X per 1 min sin X? Kalau dengan cara substitusi langsung, maka diperolehnya adalah 0 per 0. Jadi kita harus cari cara lain. Caranya adalah dengan memfaktorisasi soalnya. Ingat bahwa 1 min sin 2X bisa difaktorkan menjadi 1 min sin X dikali 1 plus sin X. 1 min sin X-nya bisa kita coret, maka tinggal 1 plus sin X. Kalau sudah sederhana, maka bisa kita substitusikan, yaitu 1 plus sin Pi per 2. Pi per 2 itu 90 ya. Sin 90 adalah 1. Maka diperoleh limit X menuju Pi per 2 dari 1 min sin kuadrat X per 1 min limit X menuju 0 dari cos X min cos 3X per 1 min cos 2X. Yang pertama akan kita lakukan adalah dengan cara mensubstitusi langsung. Dengan cara substitusi langsung, diperoleh hasil 0 per 0. Maka dicoba dengan cara lain, yaitu dengan cara mengubah bentuk fungsi trigonometri pada soalnya. Ingat kembali bahwa cos X min cos 3X bisa diubah menjadi bentuk perkalian, yaitu min 2 kali sin X plus 3X per 2 sin X min 3X per 2. Sama dengan min 2 sin 4X per 2 sin min 2X per 2. Yang bisa disederhanakan menjadi min 2 sin 2X sin min X. Karena ada min ketemu min menjadi positif ya, bisa dituliskan kembali menjadi 2 sin 2X sin X. Kemudian ingat juga bahwa sin 2X adalah 2 sin X cos X. Ini juga kita akan gunakan di soal yang kelima ini. Kita kembali ke soalnya. Cos X min cos 3X bisa diubah menjadi 2 sin 2X sin X. Dan 1 min cos 2X bisa diubah menjadi 2 sin X sin X. Nah, sin X-nya bisa dicoret ya. 2-nya juga bisa dicoret. Maka diperoleh limit X menuju 0 dari sin 2X per sin X. Nah,
Ini bisa diubah menjadi 2 sin X cos X per sin X. Sin X-nya bisa kita coret. Maka diperoleh limit X menuju 0 dari 2 cos X. Baru kita substitusikan, yaitu 2 kali cos 0. Cos 0 adalah 1, maka hasilnya adalah 2 dikali 1. Diperoleh limit X menuju 0, cos X min cos 3X per 1 min cos 2X sama dengan 2. Bu Wiri yakin untuk yang nomor 5 ini kalian juga menemukan cara yang lain, mungkin dengan cara menggunakan sifat limit fungsi. Ya, itu juga boleh. Yang penting hasil akhirnya adalah sama, yaitu 2. Nah, Bu Wiri berharap dari 5 soal yang Bu Wiri paparkan tadi, kalian bisa menggunakan cara substitusi langsung, cara faktorisasi, atau juga dengan menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri dengan baik. Baik, untuk pertemuan kali ini, Bu Widi minta untuk kalian mencari satu soal UN tentang limit fungsi trigonometri beserta pembahasannya, kemudian tuliskan di catatan kalian dan akan kita upload di pertemuan berikutnya. Kemudian pertemuan berikutnya juga akan Ibu bagikan link latihan soal dan silahkan dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.